Halo Leo, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan Mei tahun 2022. Readingan saya ini akan saya mulai dari Leo yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya susul dengan Leo yang single. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian zodiak Leo kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua zodiak Leo yang ada di luaran sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kearifan, serta kedewasaan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang kali aja belum pernah terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oleh sebab itu, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian semua, di mana readingan atau bacaan yang bagus-bagus kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan readingan yang negatif atau bacaan yang kurang bagus kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, paham kan? Kita langsung mulai. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Leo zodiac sign in period Leo couple in period May 2022. Bagaimana hubungan asmara percintaan zodiak Leo di periode bulan Mei tahun 2022. Sorry, loncat. Thank you. Oke, kita lihat bottom of the deck. Di sini ada kartu The Chariot. Sebuah ambisi atau sebuah pergerakan. Oke, ini ada dua baris ya guys ya. Barisan orang yang ada di atas dengan barisan orang yang ada di bawah. Kalian cocokkan sendiri energi kalian ini lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah. Kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kalian itu orang yang ada di bawah guys. Dan begitu pula dengan sebaliknya. Oke. Orang yang ada di atas ada kartu Eight of Pentacles, Wheel of Fortune, The Fate, King of Wands. Oke. Untuk orang yang ada di bawah ada Knight of Swords, kemudian ada kartu Strength, dan ada kartu Nine of Swords. Saya merasakan ini kalau adanya hubungan cinta untuk kalian berdua ya. Oke. Mungkin jalurnya berbeda ya, cara mencintai ini yang berbeda aja. Tapi kalau ditanya antara kedua belah pihak sama-sama saling mencintai satu sama lain. Oke, zodiak Leo ya, hanya cara di dalam mencintai itu berbeda. Ngerti kan? Orang yang ada di atas itu lebih berkesan realistis, sedangkan orang yang ada di bawah ini lebih berkesan kayak emosional. Ngerti kan? Karena saya lihat ya, ini mungkin ada visi misi yang berbeda kan, pandangan atau pola pikir yang berbeda. Ada kartu The Chariot di sini kan. Tapi saya lupa menyebutkan zodiak yang terkait di sini. Temanya ini ada zodiak Cancer. Orang yang ada di atas ya, ada zodiak Virgo, Sagittarius, dan Pisces. Kemudian ada kartu Leo, energi kalian sendiri. Untuk orang yang ada di bawah, saya lihat di sini adanya zodiak Gemini, ada zodiak Leo lagi, ada zodiak Gemini lagi. Wow. Ya. Begini, ya. Beda jalur, tapi tetap sama-sama saling mencintai satu sama lain. Dan orang yang ada di atas kalau ditanya,
Apakah mencintai orang yang ada di bawah? Iya. Ya, ada kata King of Wands. Orang yang ada di atas ini lebih cenderung kayak gimana ya, ingin memiliki hubungan komitmen yang serius dan lebih memikirkan efeknya ke masa depan itu kayak gimana. Jadi, fokusnya di bulan Mei bagi orang yang ada di atas ini lebih fokus untuk karir, finansial, dan keuangan. Cari nafkah, cari duit kan. Oke. Mungkin orang yang ada di atas ini tingkahnya agak sedikit pasif ya, saya lihat ya. Agak sedikit pasif kan. Terkesan kayak seolah-olah tidak mencintai orang yang ada di bawah. Terkesan kayak ya agak pasrah gitu kan. Tapi tidak, saya lihat karena King of Wands, orang yang ada di atas ini ingin berkomitmen serius. Dia ingin berkomitmen jangka panjang dengan orang yang ada di bawah ini. Oke. Hanya saja orang yang ada di atas ini kepikiran gimana bisa berkomitmen dalam jangka panjang kalau duit itu nggak ada kan. Kalau kita menjalin sebuah hubungan itu materi kan diperlukan juga. Makanya orang yang ada di atas ini lebih fokus untuk cari nafkah, cari duit, kerja ya. Oke. Karena dia memandang ke masa depan. Gimana kalau misalnya dia hidup dengan orang yang ada di bawah ini? Nanti apa yang bisa dia berikan kepada orang yang ada di bawah ini kan? Kalau misalnya duit pun dia nggak ada. Jadi orang yang ada di atas ini perlu untuk mengumpulkan modal. Itulah sebabnya saya mengatakan orang yang ada di atas ini kesannya ini lebih realistis ya. Orangnya ya. Mau dibilang materi, nggak materi juga dianya kan. Dia juga punya visi misi, dia juga punya ambisi dia sendiri untuk orang yang ada di bawah ini. Cuman beda ya. Satu ambisi ya, tapi jalan yang ditempuh itu beda. Orang yang ada di atas ke kiri, orang yang ada di bawah ke kanan. Jadi ya pada akhirnya saling ketemu lah. Nah kayak gitu ya. Oke. Niat dan keinginan orang yang ada di atas ini begitu kuat ya guys ya. Dan sedangkan energi orang yang ada di bawah, Knight of Swords, lebih berkesan kayak sibuk ya. Uring-uringan, overthinking kan. Ibaratnya orang yang ada di bawah ini kan, setelah overthinking kan, banyak-banyak ngurut dada kan. Kayak seolah makan hati gitu kan terhadap orang yang ada di atas ini kan. Merasakan ya orang yang ada di atas ini sebenarnya masih mencintai diri dia atau enggak. Sampai Knight of Swords ya, sampai kalang kabut ya orang yang ada di bawah ini ya, sibuk sendiri gitu kan. Apa yang mesti saya lakukan kan? Asik sibuk kayak ya cari perhatian kayak orang yang ada di atas. Gimana supaya orang yang ada di atas ini kan memberikan perhatiannya kepada orang yang ada di bawah. Jadi ini bisa saya katakan karena ada kartu Knight of Swords ya, sampai overthinking, tidak bisa tidur di malam hari kan guys. Makanya saya mengatakan ini cara mencintai orang yang ada di bawah ini beda dengan orang yang ada di atas. Orang yang sama-sama saling mencintai, tapi cara beda, guys. Dan orang yang ada di bawah ini lebih berkesan emosional. Dikit-dikit aja kan bawaannya negative thinking, curigaan mulu ya kepada orang yang ada di atas ini. Padahal Nine of Swords, kecurigaan orang yang ada di bawah ini tidak beralasan. Kayak gitulah contohnya ya, inti-intinya ya. Jadi Leo, dan saya lihat kan saat udah overthinking gitu kan, wah sampai tidak bisa tidur di malam hari kan, stres sendiri kan, berusaha kayak untuk healing, kadang-kadang sibuk sendiri, cari orang yang ada di atas, cari perhatian kayak kan, di mana dia berada kan, padahal orang yang ada di atas ini sedang kerja, saya lihat kan, orang yang ada di bawah ini lihat ya, naik kuda sibuk gitu kan, lari ke sana lari kemari hanya untuk melihat orang yang ada di atas ini kayak gimana. Ini orang yang ada di bawah ini tipe-tipe kayak jablay gitu ya, jarang dibelai gitu kan guys kan. Kayaknya orang yang haus akan perhatian gitu kan guys kan. Sebenarnya kalau suruh saya untuk memilih, saya mendukung orang yang ada di atas ini, jujur aja ya guys ya. Saya mendukung orang yang ada di atas ini, malahan saya yang tidak mendukung orang yang ada di bawah guys. Kenapa kayak gitu? Ini cara mencintai orang yang ada di bawah ini tidak realistis. Tidak melihat kenyataan, tidak melihat nanti ke depannya itu bakalan apa yang bakalan terjadi. Kayak gitu. Efeknya kayak gimana kalau misalnya orang yang ada di atas ini nggak ada duitnya sama sekali. Kan? Nggak berpikir panjang. Ini orang yang ada di bawah ini kan, pikirannya dangkal.
sebatas kalau udah pacaran, sudah menjalin hubungan, ya, hanya nuntut waktu dari pasangan gitu kan, tanpa memikirkan ya pasangannya itu kayak gimana, sedang memeras keringat gitu kan, memeras darah, keringat, hanya untuk cari hanya untuk cari duit, ujung-ujungnya hanya untuk berkomitmen secara serius dengan orang yang ada di bawah ini kan. Dia nggak memikirkan susahnya orang yang ada di atas ini. Dia hanya kayaknya memikirkan dirinya sendiri kan. Apakah dia sudah tidak mencintai saya lagi? Tapi dia tidak pikirkan dia itu sedang ngapain, dia itu baik-baik saja kah kan? Dia sehat-sehat saja kan? Atau apa kan? Berusaha positive thinking dikit. Iya, dia sedang kerja, saya nggak mau gangguin dia lah ya. Oke, toh dia udah kerja kan, hasilnya kan buat saya juga. Nah, seharusnya dia berpikir kayak gitu guys. Oke. Makanya ini orang yang ada di bawah ini strength, kebanyakan ngurut-ngurut dada ya, saya lihat ya di bulan Mei ini kan, kayak berkesan sabar gitu ya, tapi dibalik kesabaran gitu kan, overthinking, tidak bisa tidur di malam hari, uring-uringan ya, gerasak gerusuk gitu ya guys. Nah ini nggak benar saya rasa ya. Yang benar saya katakan benar, yang tidak benar saya katakan tidak benar. Saya berpihak yang netral aja ya. Saya bersikap yang netral aja di sini ya. Eight of Cups ya. Saran pesan untuk kalian ya. Kalau misalnya ya pasangan kalian itu sudah terasa begitu mengganggu ya guys ya, lebih baik jedahkan dulu hubungan ini. Pauskan dulu, istirahatkan dulu hubungan ini ya. Eight of Cups ya. Tarik diri dulu ya. Me time dulu kan. Oke, ini adalah zodiak Pisces ya guys ya. Untuk orang yang ada di atas, kalau misalnya orang yang merasa ya, orang yang ada di bawah ini menjadi gangguan tiap hari, tiap saat kan, sampai saat sedang sibuk kerja, fokus kerja gitu kan, asik WA terus kan, sayang kamu lagi di mana, kamu lagi ngapain, kamu udah makan belum, kenapa kamu tidak balas WA saya, padahal tangan orang yang ada di atas itu kan sedang megang ini, megang itu kan, kok kamu telat balas chat saya. Nah itu kan udah egois banget kan orang yang ada di bawah ini kan. Nah itulah sebabnya ya, kalau misalnya sudah merasa orang yang ada di bawah ini ganggu ya, tarik dirilah ya sebentar ya, hindari orang yang ada di bawah ini kan, langsung katakan, sayang, lebih baik hubungan kita jedahkan dulu sampai untuk saat ini ya, nanti kalau misalnya urusan saya ini udah selesai, saya kembali lagi kayak gitu. Saya tidak mau ya menjalani hubungan ini kalau hubungan ini hanya bisa menjadi gangguan bagi karir saya. Nah, kayak gitu. Contohnya ya, untuk orang yang ada di bawah, daripada kalian overthinking, tidak bisa tidur di malam hari kan, lebih baik tarik diri aja kan. Oke, fix ya, hubungan ini jedah dulu lah ya. Nanti kalau kapan-kapan kan, udah selesai masalah kamu kan, ya udah barusan kamu kembali lagi kepada diri saya. Nah kayak gitu guys ya, daripada masih dalam status tapi tidak bisa saling mengerti satu sama lain kayak gitu. Padahal ada rasa cinta, saya lihat ya, ada rasa ingin berkomitmen secara serius antara dua belah pihak, cuman caranya itu beda, pola pikirnya itu beda sekarang. Oke, daripada pola pikir yang sudah bentrok gitu kan, saling tabrak-tabrakan gitu kan, ya lebih baik jedahkan dulu hubungan ini sementara waktu saja ya, beberapa bulan saja, nanti kembali lagi. Gak usah haus-haus banget deh ya dengan yang namanya kasih sayang tersebut ya. Kita juga mesti berusaha mandiri juga kan, terutama untuk orang yang ada di bawah ini. Oke, saya agak gerem loh ya, ini lihat energi orang yang ada di bawah ini ya guys ya, agak gerem banget saya lihat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kalian zodiak Leo yang berpasangan, sekarang kita masuk ke zodiak Leo yang single atau jomblo. Apa kabar kalian zodiak Leo yang single? Begini ya zodiak Leo, sengaja saya tidak taruh timestamp di readingan saya ini karena saya ingin kalian nonton kedua sesi ini. Barangkali saja ada berkaitan satu sama lain, kalau tidak cocok di bagian couple, barangkali saja cocoknya di bagian single. Begitu pula dengan sebaliknya. Tapi kalau kalian ingin skip video readingan saya ini, ya udah skip aja sendiri. Gampang kan? Oke, lagi pula timestamp itu hanya akan saya taruh di pick a card atau pilih kartu aja ya. Oke, kita langsung mulai. Heavenly God and Universe,
Please tell us a general love reading for Leo. Single in period Mei 2022. Bagaimana kisah asmara percintaan untuk zodiak Leo yang single, jomblo di periode bulan Mei tahun 2020? Thank you. Oke. Under the deck ada tower moment ya. Ini adalah berupa kayak shocking moment gitu kan, guys. Oke. Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, The Moon, The Devil. Oh my god, saya udah tahu ini ya ceritanya ya. Eight of Pentacles. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini adanya zodiak Aries, Scorpio, ada zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo, ada zodiak Virgo, ada zodiak Pisces, Capricorn lagi, ada zodiak Virgo, ya. Begini. Zodiak Leo yang single ya. Saya lihat ini ada situasi shocking moment ya, perubahan yang secara mendadak ya, yang terjadi pada kehidupan kalian. Oke. Suddenly ya, tiba-tiba saya merasakan kalian tiba-tiba nyaman dengan seseorang ya. Kalian bertemu dengan orang baru, kalian nyaman dengan orang itu. Oke? Ngerti kan? Sampai ya, begitu ketemu kaliannya dengan si orang tersebut, kalian jadi berharap untuk ya bisa memiliki sebuah hubungan komitmen yang serius dengan si orang tersebut. Ini ceritanya masih belum status jadian ya guys ya. Masih belum status jadian gitu kan. Oke? Tapi kalian udah kayak menaruh sebuah pengharapan, kalian udah terlanjur sudah tiba-tiba merasakan nyaman ya, tower moment ya. Oke? Tiba-tiba merasakan kenyamanan yang luar biasa dengan si gebetan baru tersebut kan. Tapi ya, hal yang tidak pernah terduga terjadi kan, saat udah mau menjalin sebuah hubungan komitmen yang serius, kalian tiba-tiba merasa ketakutan sendiri. Oke? Kalian merasa ketakutan sendiri ya. Ketakutan ini kan datangnya dari overthinking, the devil ya, kayak berupa godaan-godaan kan, yang kayak mengusik kalian tersebut ya. Mungkin beberapa orang dari zodiak Leo kemarinnya itu pernah di ghosting oleh orang sampai menyebabkan trauma yang sangat, lukanya itu sangat mendalam banget ya bagi diri kalian ya, zodiak Leo ya. Oke, harapan kalian itu ada ya untuk menjalin komitmen yang serius dan kalian udah bertemu dengan si orang tersebut yang bisa membuat kalian ini nyaman. Tapi begitu udah mau memulai sebuah hubungan, tiba-tiba rasa trauma kalian itu muncul, Moon dan the devil. Kalian tiba-tiba overthinking, berpikiran yang bukan-bukan ya. Oke? Akhirnya apa yang kalian dapatkan? Jadi stay single lagi kembali. Tidak ada yang kalian dapatkan kan? Of Pentacles kan terakhir yang kalian fokuskan kan hanya ke dalam masalah keuangan, melarikan diri untuk fokus buat kerja, cari nafkah, cari duit aja kan. Padahal sebelumnya ibaratnya kayak kalian ini udah get ready ya. Udah siap-siap. Udah ancang-ancang ya. Udah mau menjalin hubungan komitmen dengan seseorang, tapi udah sampai pada waktunya hubungan itu terjalin, tiba-tiba kalian kayak banting setir gitu ya, banting setir. Tiba-tiba kalian membatalkan karena alasan ketakutan ya, alasan trauma, the devil ya, merasa insecurity kepada si orang tersebut. Ngerti kan? Apa ya? Zodiak Leo ya, sebenarnya hal kayak gini ya tidak boleh dibiarkan ya guys ya. Oke, kalian ibaratnya kalau kalian berbuat kayak gini kan guys kan, itu seperti kalian ini kan nggak ada prinsipnya sama sekali guys, nggak ada ya prinsipnya sama sekali. Padahal udah ada niatan ya, tiba-tiba ketakutan sendiri, tarik diri kalian mundur untuk fokus lagi
ke dalam masalah finansial kalian. Sedangkan orang itu kayak gimana? Nanti orang itu misalnya salah paham, kayak merasa kalau kalian PHP-in dia kayak gimana, guys. Berarti karma dong buat kalian ini kan. Oke. Ini pelajaran untuk diri kita kan, agar lain kali kan, sebelum kita bertindak itu kan, pikir panjang terlebih dahulu ya. Jangan tiba-tiba langsung main banting setir kayak gitu. Ya. Oke. Ini Ace of Pentacles ya. Padahal sudah ada peluang loh, kesempatan baru bagi kalian ya. Kesempatan yang sangat kalian harapkan sudah ada di depan mata. Hanya tinggal kalian buka tangan kalian buat terima aja kan. Tapi untuk buka tangan terima gitu kan, tiba-tiba kalian rangkul lagi tangan kalian ini. Takut saya. Nah kayak gitu kan. Terakhir kan, of Pentacles, lebih baik saya fokus aja dulu deh terhadap masalah keuangan. Lantas si orang itu kayak gimana? Kalau orang itu merasa kalian itu PHP-in dia itu kayak gimana nantinya? Berarti kalian udah menyakiti hati orang dong. Nah kayak gitu, nggak boleh ya. Jadi Leo ya, ini dosa loh, karma ya. Apalagi kita sedang berada di bulan puasa guys ya. Oke, jangan sampai membuat dosa kayak gitu kan. The devil kan, alasannya hanya kalian tiba-tiba merasa insecure, ketakutan sendiri kan. Nah di sini ada the creatrix ya, atau the magician ya. Kalian ya, sebenarnya apapun yang menjadi manifestasi kalian ini ya, apapun yang kalian harapkan di bulan Mei ini bisa terwujud, bisa menjadi kenyataan guys. Oke, kalian ini orang yang pintar, ibaratnya magician. Ini zodiak Aquarius dan Gemini ya. Sorry, zodiak Gemini dan Virgo. Ibaratnya menyarankan kepada diri kalian, ya cobalah ya, yang pintar dikit lah ya, kalian yang smart dikit kan. Ya pikiran kalian yang wajar dikit, yang jangan berpikiran yang negatif yang negatif thinking kan. Oke. The magician itu adalah orang yang sangat pintar, sangat penuh dengan kreativitas. Nah, kalian mesti ya, dengan cara-cara yang kreatif ya, kalian mesti membenahi diri kalian sendiri terlebih dahulu sebelumnya. Oke. Satu sisi, the magician, apapun yang kalian inginkan sebenarnya bisa kalian dapatkan di bulan Mei ini. Hanya saja kalian ini mau atau enggak. Kalau kalian enggak mau, ya berarti enggak ada keluhan lagi kan. Enggak ada alasan ini itu kan. The magician juga kan, ya kalian juga mesti kayak gimana ya, tidak boleh menipu diri kalian sendiri kan. Jangankan menipu diri kalian, untuk menipu orang lain juga nggak boleh guys. Kayak gitu kan Leo ya. Semoga kalian bisa mengerti ya. Magician, pintar-pintarlah dikit ya. Apapun harapan kalian ini bisa menjadi kenyataan, hanya kalian itu mau atau enggak sekarang. Buktinya kalian yang enggak mau, saya lihat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian zodiak Leo, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya bagi diri kalian zodiak Leo. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang, lakukan aja personal reading dengan diri saya supaya energi yang kebaca lebih spesifik, ditujukan kepada si satu orang itu aja, bukan kepada energi orang banyak. Karena banyak Leo di luaran sana dengan masalah yang berbeda-beda guys. Oke. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana zodiak Leo. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.